wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin bahwa yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka menuntut ilmu syar'i, ilmu yang diberikan oleh Allah, disampaikan melalui wahyunya kepada Rasulullah SAW, dan ini merupakan sebuah kenikmatan bagi kita yang patut kita syukuri, karena dengan petunjuk inilah kita bisa terang benderang berbagai macam aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita khususnya di dunia, dan ini akan berefek langsung kepada kehidupan akhirat kita. Dengan petunjuk itulah kita bisa meniti jalan kebenaran, jalan di mana Allah dan Rasulnya membimbing kita dari mulai kita hidup, mulai kita dihidupkan oleh Allah, dan mulai kita ditaklifkan oleh Allah, memberikan waktu yang dimana kita mendapatkan beban besar dan mendapatkan juga pahala. Oleh karena itu, tidak intinya kita mengajak kepada seluruh kaum muslimin terus menuntut ilmu syar'i, terus belajar tentang apa saja yang Allah dan Rasulnya sampaikan, karena apapun yang menjadi tujuan hidup kita, kita tidak bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hidup kita sia-sia. Ya, kata para ulama, semua binatang makan, binatang minum, manusia makan, manusia minum. Apa yang membedakan manusia dengan binatang? Manusia memiliki tujuan. Ya. Manusia memiliki tujuan. Makan dengan tujuan, minum dengan tujuan, hidup di dunia ada tujuan. Makanya istilah goal kehidupan itu, tujuan kehidupan itu harus ada dalam setiap diri kaum muslimin, dan tidak ada kata terlambat. Kita sudah luput, sudah usia lanjut dan sebagainya, itu hanyalah alasan dan tidak boleh dijadikan sebuah uzur untuk tidak mencari ilmu, mengupgrade diri dan menjadi orang, menjadi hamba yang lebih baik. Itu pertimbangannya. Mudah-mudahan kita termotivasi dari apa yang kita sampaikan hari ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ta'ala, bagaimana yang sudah pernah kita bahas. Kita akan membahas satu kitab yang saya tidak akan, yang mudah-mudahan ya, ini tidak akan bereskan sampai kitab ini beres, yaitu kitab yang berjudul Mala Yasa'ul Muslim Jalu. Apa yang seorang muslim itu tak boleh bodoh terhadap dirinya, agamanya, dan Allah itu sendiri. Kita tidak boleh bodoh dalam Islam, itu sudah jelas. Jangan sampai ilmu banyak, hanya dulu para ulama sekarang itu ulama kontemporer, ulama yang ada di Madinah Daimah, ulama yang ada di Madinah, di Mekah, di Timur Tengah, di sana bilangnya apa? Dulu itu wasilah ilmu itu susah, ketersediaan ilmu itu susah, nyari ilmu itu susah bahasanya. Kita harus, mereka itu ada yang Imam itu perjalanan hampir 1 bulan hanya mendapatkan atau hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ya, datang dari sana ada perawi, nanti dia punya sanad, dia punya informasi, dia punya hadis, didatangi oleh Rasulullah. Tapi ketika mereka di sana waktu itu, zaman itu, keterbatasan untuk mengakses ilmu, fasilitas untuk mendapatkan ilmu itu susah. Tapi kecenderungan untuk mengamalkan ilmu tinggi. Jadi orang dulu itu ulamanya benar-benar ulama, ustaznya benar-benar ustaz. Seseorang yang sedang belajar, mereka benar-benar seorang muslim, mereka itu pengamalannya benar-benar diamalkan. Makanya tidak sedikit orang-orang ketika itu menjadi para ulama, menjadi orang yang sukses ketika mereka jadi pedagang, sukses ketika mereka jadi tabib, jadi dokter, sukses mereka jadi pekerja, mereka sukses hidupnya. Karena apa? Mereka mengamalkan syariat. Berbalik dengan keadaan sekarang di mana kita ini, masya Allah, gampang sekali dari dari apa itu, pertanyaan apa saja jadi jawab. Sama apa? Google, karena tulis kami pak, sama ChatGPT, sama AI, bahkan bisa diajak ngobrol, dan ngobrolan yang bebas, ngobrol apa pun. Informasinya dari mana? Informasinya dari apa yang disimpan di git yang ada di internet. Jadi itu mempelajari seluruh informasi. Maka kehidupannya apapun, bahkan hadis itu ada di riwayat siapa? Rasulullah. Terjemahnya gimana? Rasulullah. Bacanya gimana? Rasul ngomong. Ya, mau gimana lagi? Gampang kan? Yang susah sekarang apa? Amalnya. Banyak ilmu, kurang amal. Karena itu orang baik, orang yang mengamalkan tentang syariat, yang ada semakin banyak ilmu, semakin dipertentangkan, semakin ditinggalkan. Oh, ini salah, itu salah, ini benar, itu debat, jadi ya udah, yang enggak. Dari itu terus, saking banyaknya ilmu. Dan paling bahayanya lagi, kata para ulama dalam hadis disebutkan akan muncul namanya Huwaidiyah. Di hari akhir zaman itu akan muncul namanya Huwaidiyah. Siapa Huwaidiyah itu? Ad-da'i, yad'un nasa ila abwabi jahannam.
Oh. Ada dai itu yang menurut kita makan bagus. Tapi bahasa Arabnya artinya namanya yang menyeru, yang menyampaikan, yang membicarakan, yang membacakan. Adai, orang yang mengundang. Dakwah itu artinya undangan. Jadi kalau Bapak menerima undangan pernikahan dari orang Arab, artinya dakwatul arus. Dakwah, ini dakwah saya. Iya, saya dapat undangan. Jadi kalau Bapak sedang didakwahi, namanya artinya kita sedang diundang. Oleh siapa? Oleh dai, oleh yang mengundang. Undang apa? Apa yang disampaikan? Saya mengundang Bapak Ibu untuk masuk ke surga. Ayo bareng-bareng masuk ke surga. Kan itu namanya undang. Caranya gimana? Caranya begini. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ini batasannya. Ini yang harus dikerjakan. Ini yang halal, ini yang haram. Ini yang makruh, ini yang mubah. Gitu loh Bapak Ibu. Nah ini dah. Nah tadi ini loh, dia juga dai. Adai ala abwab jahannam. Dia dainya di pintu-pintu neraka jahannam. Dia menasa ila abwab jahannam. Ayo hadir. Apa yang dilakukan kata para ulama? Hum yatakallamuna, mereka berbicara. Ya. Mereka berbicara an maslahatin nas, tentang kemaslahatan manusia. Ya. Jadi orang ini disebutnya dai, tapi menyeru manusia untuk ke neraka jahanam. Dan ternyata apa yang diseru? Yang diserunya alam apa? Fi maslahatil nas, tentang kemaslahatan, tentang kebaikan manusia. Banyak nggak sekarang yang berbicara di media, di televisi, dimanapun, di mimbar, membicarakan tentang kemaslahatan, tentang kebaikan orang. Harusnya begini, tentang kebaikan. Harusnya begini, itu dia. Kalau mau berhasil itu begini, harus begitu. Ya, caranya menyelesaikan ini gampang, itu harusnya bikin tol, bikin jalan, bikin ini, atau bikin apa gitu. Wah itu salah tuh, aturan kayak gitu salah. Komentator, banyak komentator. Mereka yang tak tahu namun namanya salah satu nas, ya, bigoi ilmin. Dia tanpa ilmu. Ya, ada video itu mereka ngomongin masalah orang, ngomongin tentang masalah rumah, ngomongin tentang aturan-aturan, ngomongin tentang apa yang menjadi kebijakan yang paling benar, paling bagus dan sebagainya, tapi tanpa ilmu. Apa yang maksud ilmu yang tidak masuk para ulama? Ilmunya ilmu Allah. Apa yang ilmu Allah? Di situ ada firman Allah. Jadi kalau orang mengatakan coba, tapi di situ tidak ada kalimat atau tidak ada ayat yang dibacakan. Waqala Rasul, tidak ada perkataan Rasul. Waqala sahabat, dan tidak ada perkataan para sahabat dan para ulama. Itu bukan ilmu. Jadi kalau mereka berbicara kosong, ya, tapi kan mereka ilmunya itu kata-kata dari ilmu yang bermanfaat. Akhirnya disebutnya ilmiah, berdasarkan ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud kalau berhubungan dengan kaum muslimin, ya, ilmu yang itu dikatakan ilmu itu ilmiah dan yang disebut itu ilmiah diterapkan kepada kaum muslimin, syaratnya
ilmunya sesuai dengan definisi ilmu kaum muslimin. Apa itu? Ada firman Allahnya, ada sabda Rasulnya, atau ada contoh-contoh dari para sahabat Nabi dan para ulama yang membicarakan tentang kondisi. Kalau selain dari itu bukan ilmu untuk kaum muslimin. Jadi mereka bisa benar-benar sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan KUHP, sesuai dengan misalkan teori Aristoteles, teori ini berarti itu dan sebagainya. Sesuai dengan filosofi ini, filsuf ini, ketahuilah itu tidak dianggap ilmiah, berarti kaum muslimin. Tidak dianggap sebuah ilmu bagi kaum muslimin. Kenapa? Yang ngomongin siapa itu? Orang kafir. Yang punya teori orang kafir. Sedangkan kita punya orang tua, punya Quran, orang Rasul punya hadis, orang sahabat, para ulama punya kita berbimbing. Mau urusan apa? Mau urusan apa? Akan dibahas, akan dijelaskan. Ada ilmunya dan sempurna ilmunya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, ketika ibadah, jadi ayat ini diturunkan. Al-yawma hari ini, akmaltu lakum. Aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. Sudah sempurna, namanya sempurna di sisi Allah itu tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Kalau kata ulama, dengan dikuranginya sama dengan ditambahinya, atau menambahi syariat sama dengan mengurangi syariat. Jadi syariat ini sudah utuh, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Ya, kalau belum mampu, bila belum mampu, kalau kita mampu kerjakan. Kata Allah apa? Kata Allah apa? Ya. Allah ikmanu ma'asyikum, kerjakan sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Ya, wa'malu sholihan, bekerjalah sesuatu dengan yang baik, amal soleh. Ya, dan terakhir, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa? Sempurna, tapi kita tidak dituntut untuk sempurna. Sempurna syariatnya, tapi kitanya tidak sempurna. Makanya Allah menyuruhnya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Mampunya di mana? Mampunya sholatnya sambil berdiri, alhamdulillah berdiri. Mampunya sholatnya sambil duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Mampunya tidak bisa duduk, tapi bisa berbaring. Di berbaring juga hanya bisa sadar saja, ya sudah, sambil sadar. Karena kalau sudah tidak sadar, tidak diwajibkan lagi. Banyak hal-hal yang seperti itu. Kesempurnaan syariat Islam itu juga terbatas oleh keterbatasan kita. Diakui kesempurnaan, makanya ini ilmu banyak banget, ini ilmu luas banget, tapi kitanya belum bisa mendalaminya. Apa yang harus kita lakukan? Fattaqullaha mastata'tum, mau semampu. Apa yang mampu menuntut ilmu, apa yang kurang cari, apa yang belum dapat didapatkan, dicari. Mumpung masih banyak media cara kita mendapatkan ilmu. Ya, namanya ilmu tentang tadi apa yang perlu kita jangan dulu.
Kita sudah masuk ke dalam pembahasan as-shalah. Kemarin yang nggak boleh kita sebut itu rukun Islam, rukun iman, ya. Nanti juga ada beberapa rukun yang lain itu nggak boleh luput. Kita nggak boleh bodoh. Kemarin kita sudah membahas tentang syahadat dan berbagai macam rukun. Sekarang kita membahas tentang sholat. Dalam kitab ini disebut as-salatu amudu biqasil Islam. Ya. Yang namanya sholat adalah tiang bangunan Islam. Tiangnya bangunan Islam. Kemarin kita sudah membuat fondasinya. Fondasi kita adalah kalimat la ilaha illallah dengan pengertiannya, konsekuensinya, rukun dan syaratnya dan pembatalnya kita semuanya tahu. Kalau itu tanamkan menjadi sebuah fondasi yang kuat, fondasi keimanan yang benar, maka kita lalu bangun apa? Nih gelar-gelarnya, tiangnya, temboknya. Apa itu? As-shalah. As-shalah amudu biqasil Islam. Yang namanya sholat itu adalah tiang dari bangunan Islam. Nu'minu bi anna sholat amudu biqasil Islam. Wa tsani arkanihi ba'da syahadatain. Kita beriman. Pertama kita harus imani dulu, percayai dulu bahwa sholat ini benar-benar yang menjadi tiang agama kita. Ya, tiang agama kita. Agama Islam tiangnya adalah sholat. Lalu itu adalah rukun kedua dari rukun Islam setelah syahadat. Ya, dan syahadatnya karena dua fondasi. Wa anna Allaha qad iftaradha fondasi. Wa anna Allaha qad iftaradha ala ibadihi khamsa shalawatin fil yawmi wal lailah. Allah memfardukan, mewajibkan bagi setiap hamba untuk ibadah 5 waktu, 1 malam 1 hari, sehari 5 malam. Kita dapat kewajiban dapat sholat 5 waktu. Faman adaha ala wajhiha kanat lahu nuran wa najatan wa burhanan. Barang siapa yang mendirikan sholat karena wajah Allah, maksudnya karena mengharapkan ridho Allah, karena mengharapkan rahmat dari Allah, karena ikhlas karena Allah, sholatnya harus ikhlas, maka dia mendapatkan nuran, dia dapat cahaya, wa najatan, juga dapat kemenangan, wa burhanan, dan dapat sinar yang terang. Insyaallah yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Wa man tarakaha juhudan faqad kafar. Ancaman. Barang siapa yang meninggalkan 5 sholat 5 waktu juhudan, sengaja dia tidak beriman kalau sholat itu wajib. Ada yang tidak sholat tapi dia benar-benar buat saya mau berapa wajib. Ada Pak. Banyak ada yang mengimani bahwa dirinya itu sudah tidak wajib sholat. Ada kata para ulama, sehebat-hebatnya ilmu orang itu yang mengaku sudah tidak wajib sholat lagi, tidak lebih hebat dari imannya Rasulullah. Sampai mau wafatnya sekalipun Rasulullah masih sholat. Jadi sulit sekali kalau ada orang yang ilmunya tingkat tinggi dan dia atau tinggi banget, tingkat tingginya tinggi banget, melebihi itu Rasul, dia langsung ke nancok gitu ya. Dia sampai membebaskan dirinya dari sholat. Maka kalau dia punya keyakinan itu, kapan-kapan waktu dia sudah kufur atau kafir. Jadi yang membedakan kita dengan orang kafir itu apa? Sholat. Bedanya sholat. Jadi jangan ditinggalkan. Wa man tarakaha tahawunan. Kalau
karena malas, tahu sih wajib iya, tapi malas, tapi nggak perlu, tapi ketiduran keluar kue, HP-nya udah hari tiap hari dia malam lupa terus atau mereka terus, akhirnya nggak sholat terus, tapi masih tahu kalau itu masih kewajiban dia. Saya masih menganggap bahwa ini adalah kewajiban, dia masih beriman kepada Allah bahwa sholat ini kewajiban buat dia. Tapi ternyata dia nggak pernah sholat. Maghrib masih mandi, dulu Isya tunggu ada yang nyamper, main di sana, begadang sana, akhirnya nggak sholat subuh, kemudian kesiangan, begitu kerja sampai duhur, istirahat, nggak keburu sampai dan sebagainya. Tapi dia tahawulan, dia masih posisinya apa? Mulai, ya, kayak gitu, mau nggak? Dia menyadari kalau dia itu orang muslim dan dia tahu juga menyadari kalau sholat itu wajib, dan dia juga tahu menyadari kalau dia meninggalkan sholat itu dosa, tapi ditinggal dosa itu baik. Kenapa? Nah, ini kafir nggak? Kan begitu kan? Ini kan sholat itu membedakan. Nah, hal yang ini kata para ulama, takfiruhu mawdu'i ijtihadi, maka melabeli dia kufur atau kafir itu harus dengan penelitian, ya. Namun main sembarangan mengkafirkan orang, ya, boleh. Harus ada penelitiannya dulu. Jadi setelah itu sibuk dia, kan wajib dia tahu. Nah, berarti nanti nggak boleh ini sama Pak gitu. Ya, tapi kalau tadi gimana sholat? Iya Pak, saya nggak sholat karena sudah levelnya tinggi. Atau ada yang memang saya kenapa dia nggak sholat? Saya nggak yakin saya sholat itu sudah wajib. Itu mah orang yang nggak jelas aja sholat baik. Ngapain saya nggak perlu sholat? Nah, berarti jelaskan sholat itu wajib atau muslim bukan? Iya saya muslim, tapi saya nggak merasa sholat itu wajib. Jelasin lagi Pak, rukun Islam itu seperti ini. Dakwah ini harus tegak, hujahnya dulu. Sampaikan kepada dia. Karena teruskan sholat mau kewajiban. Kalau perlu datangkan firman Allahnya, ini lupa firman, lupa ada juga saya nggak pernah diajarkan sholat. Emang nanti sholat itu wajib apa enggak? Berarti saya nggak mau sholat. Nah, ini orang kalau sudah dijelasin di ini itu, dia sudah sombong, nggak mau menerima kebenaran, maka tadi masih tetap. Kalau masih dia muslim, dia ayat dulu. Kalau dia benar-benar tidak pernah sholat sama sekali, dari mulai dia paham tentang sholat, bahwa sholat itu wajib, tapi dia tetap tidak sholat, ketahuilah dia masuk ke dalam golongan yang kufur dan tidak kafir. Akhir kalau masih sholatnya Jumatan, ini yang dibawa hukum enggak? Jumatan menghadap masuk, karena yang satu kantor Jumatan semua laki-lakinya. Kalau nggak Jumatan, dia itu masih sholat Jumatan juga, tapi setiap tahun sholatnya 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha doang. Nah, ini kafir nggak? Jangan Pak, jangan dulu. Masih sholat, masih muslim, maklumi dulu. Mudah-mudahan sebelum dia meninggalnya, tahu ya, jadi tahu. Ya, barangkali ini teman kita, saudara kita, keluarga kita. Nah, itu harus ada tempat ijtihad, ada perlu penelitian, perlu dakwah, perlu kasih tahu, perlu ini. Jangan sembarangan menuduh orang ukur kafir dan bukan kafir amor. Waqad istaghfara al-amru bi iqamis shalat fil Qur'an al-Karim wa min al-ulumi min ad-din wa
darurati bima yastadli ma'ahu an suqil adillati alaih. Ini banyak ayat-ayat yang menunjukkan dalam Al-Quran tentang kewajiban kita mendirikan sholat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Mendirikanlah oleh kalian sholat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in. Nah ini penting juga. Ternyata sholat berjamaah itu diperintah dan diperintahkannya itu sejajar dengan sholatnya itu sendiri. Warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Kalau di rumah siapa orang-orangnya? Gak ada. Orang-orang yang sedang ruku' itu di mana? Ya di masjid. Berarti para ulama dari ayat ini menyimpulkan sholat di masjid itu wajib. Ada yang mau. Dari ini karena wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u. Perintah semua. Dirikan sholat, dirikan tunaikan zakat. Sholat wajib kan? Diperintah. Zakat wajib diperintah. Dan sholat berjamaah di masjid warka'u diperintah juga. Disandingkan ketika ada perintah bersanding tiga-tiganya perintah, maka itu menunjukkan selevel hukumnya. Itu menurut kaidah fikih. Nanti kaidahnya dibantah lagi sama ahli fikih yang tidak mewajibkan sholat di masjid. Nah, tapi dalam ayat ini disebutkan bahwa kita disuruh sholat. Ini perintah sholat itu perintah. Disuruh zakat perintah. Disuruh sholat berjamaah juga perintah. Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 21, "Qul li'ibadil ladzina amanu yuqimu Qul li'ibadil ladzina amanu yuqimu sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un wala fihi wala khilal." Katakanlah wahai Muhammad, li'ibadi, untuk hamba-hamba, ya katakan hamba ibadah. Kalau udah dikatakan wahai Muhammad, li'ibadi, untuk hamba-hambaku. Terpanggil Allah ingin menyampaikan wahai Muhammad, katakan untuk hamba-hamba. Kalau kita merasa hambanya Allah, maka terpanggillah perkataan ini. Apa yang diucapkan oleh Rasul ini harus terpanggil. Kata kita hambanya Allah. Alladzina amanu, hamba Allah yang beriman saja. Jadi ternyata ada hamba Allah yang tidak beriman, beda. Hanya yang tidak beriman sama Allah banyak. Mereka tahu dia hamba Allah, mereka tahu diciptakan sama Allah, mereka tahu yang atur Allah, yang memelihara Allah, tapi tidak mau jadi hambanya Allah. Buktinya apa? Tidak beriman kepada Allah. Banyak di luar sana. Apa? Yuqimus sholat. Mereka orang beriman itu harus mendirikan sholat. Wa yunfiqu mimma razaqnahum. Jadi ternyata tadi zakat, sekarang infak diwajibkan. Ya, untuk mendirikan sholat, untuk berinfak mimma razaqnahum, dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Kita disuruh infak, kita disuruh sholat. Sholat dan infak berbarengan. Sholat berapa waktu? 5 waktu. Kalau bisa minimal 5 kali kita infak itu. Dalam sehari kita infak minimal 5 kali. Kalau mau fair, kalau mau fair dalam sisi perintahnya. Sirran wa 'alaniyatan, mau dalam posisi tersembunyi maupun terang-terangan. Jadi infak boleh, tersembunyi boleh. Masalah pakai kirisan itu tersembunyi. Pakai apa lagi lah? Atau dipanggil itu tersembunyi boleh. Wa 'alaniyah juga terang-terangan boleh. Jadi kalau infak, ayo makan yuk di rumah saya. Yuk nanti makan di sini saya yang takdir. Boleh ya? Boleh. Jadi infak
sirron sembunyi-sembunyi boleh, alamiah terang-terangan juga boleh. Yang nggak boleh itu ambil ria, ambil ria nggak boleh, ya. Min qabli ayyati yaumul ladzi mungkin walakilal, sebelum datangnya hari di mana tidak ada jual beli lagi. Jadi sholat dengan infak itu adalah pertukaran jual beli kita dengan Allah. Kita sedang bertransaksi dengan Allah. Transaksi untuk hari kiamat nanti. Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra disebutkan juga, aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ini mah apa ya? Apa itu artinya? Dirikan sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sejak apa? Terbitnya matahari sampai dari terbenamnya matahari sampai ghasaqil lail, sampai menjelang malam, yaitu maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajr dan fajar, jadi subuh. Dan ini waktunya. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, sesungguhnya Al-Qur'an atau sholat yang dilaksanakan ketika waktu fajar, waktu subuh itu mashhuda, dipersaksikan. Ya, waktunya insya Allah harus dipertahankan. Kenapa? Karena kita sedang disaksikan oleh Allah langsung, disebutkan di sini. Tapi dari ayat ini banyak yang keliru. Oh, berarti kalau itu namanya sholat itu berapa waktu? Jadi dulu bisa nanti ghasaqil lail dan Qur'an al-fajr. Nah ini keliru. Kalau Allah sudah ada yang menafsirkan, kalau makanya banyak orang yang ini sholat zuhur ditarik ke asar, sholatnya zuhur dengan asar. Itu ada aliran seperti itu. Aliran seperti itu ada. Jadi tiap hari dia itu narik zuhur ke asar. Kenapa? Dulu iskamsi ini apa namanya, waktu matahari tergelincir atau mau berbenam. Ini maksudnya zuhur dengan asar disatukan, sholatnya di satu waktu. Ghasaqil lail yang akan mau malam, maghrib dengan isya disatukan. Ada yang kayak gini? Ada. Yang terakhir, Qur'an al-fajr dan sholat subuh. Sholat tapi tulisannya Quran. Ya, namanya sholat tapi dalam Al-Quran disebutnya Qur'an al-fajr. Quran yang dibacakan ketika subuh, maksudnya sholat. Karena sholat subuh itu harusnya Qurannya panjang. Paling kalau kayak gitu. Jadi Quran fajar itu maksudnya karena Nabi itu kalau sholat subuh, ya selesainya itu hampir mau terbit. Insya Allah ya, dikatakan begitu. Jam untuk sekolah. Ya, beda. Nah itu jangan sampai punya tafsiran tadi. Kan dalam Al-Quran juga cuma 3 waktu. Benar. Sholatnya masih dulu dengan asar didikan satu waktu. Saya tanya dia bahwa 5 sholat 5 waktu itu ya. Nah itu, tapi itu sendiri ya. Ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab. Aqimna sholata wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Ya. Dirikan sholat, tunaikan zakat, taati Allah dan Rasulnya. Sholat, zakat, sholat, infak. Ujung-ujungnya tadi ada untuk berinfak, untuk apa? Untuk memfasilitasi kita untuk lebih fokus kepada sholat subuh, Quran al-fajr. Juga ini ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya.
satu, bukan semuanya. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini bentuk yang paling mulia yang digandengkan. Ketika Allah menggandengkan syariat satu dengan yang lain dalam satu ayat, itu punya makna. Maknanya dia ada keterikatan. Ya. Keterikatan, ketaatan. Ingat, nggak sholat itu berarti nggak taat. Nggak zakat itu berarti nggak taat. Taat kepada Allah penting. Sholat penting, zakat penting. Kalau nggak sholat dan zakat, nggak taat sama Allah. Ini difokuskan dalam ayat ini membahas ketaatan dalam bentuk sholat dan zakat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa amara bil muhafadzah, untuk menjaga. Hafizu, ya, langsung hafizu, ini asli kita harus menjaga. Jagalah kata Allah. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat, maksudnya sholat lima waktu. Was salatil wusta, dan sholat di pertengahan malam. Itu enggak, nanti nggak boleh ya. Pokoknya mau seminggu sekali, seminggu 2 kali, sebulan 4 kali, kayak seminggu ini sekali dapat gitu. Juga sholat tengah malam. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, tegakkanlah kepada Allah qanitin dengan tulus, dengan benar-benar khusyuk. Ya. Wajar nikmat sholat anak dijulil ismati wa ghairi wa yatahi ilaihi al-kitab. Ya. Dan sholat juga ada bentuk, ya, dengan sholat kita dapat pengampunan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang kelima, fa in tabu, jika mereka bertaubat. Jadi kalau bertaubat itu tidak hanya taubat doang. Wa in tabu, fa in tabu wa aqamu shalah. Kalau kita melakukan dosa besar ataupun kecil, maka kita disarankan untuk bertaubat. Tapi taubat itu kan mudah. Ya Allah, ampun ya Allah, saya sudah melakukan dosa, ya Allah, ini dosa besar. Kamu pada Allah ampun. Enggak gitu doang. Enggak cuma pengakuan, enggak cuma penyesalan, enggak. Ditambah wa aqamu shalah, dia harus sholat. Makanya ada istilah sholat bulan taubat. Ya, kamu jangan kritikan ya, kamu kalau udah, ayo kita sholat bareng-bareng. Mustafa nih, bareng-bareng kita sholat gitu. Iya Pak, masing-masing. Masa ayah dan bapak doanya bareng-bareng kan enggak? Kecuali yang dipastikan itu obat bareng-bareng gitu kan. Saya bukan obat bareng-bareng. Nah itu, sholat taubat itu maksudnya sholat ketika setelah melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, kita sadar. Karena itu waktu maksiat, waktu kita melakukan dosa emang sadar kalau itu lagi melakukan dosa. Ya, dia sadar, ada yang benar. Ketika sadar itu baik kan gitu ya. Tapi kalau misalkan dia nggak berhenti dan akhirnya berhenti dan dia menyadari lalu bertaubat, maka tadi wa sholat. Ya, jadi habis melakukan dosa apapun itu dan kita ingat, ya, sahabat Nabi itu kenapa sering sholat? Ngomong dikit, datang masjid sholat. Nyakitin orang dan wudhu lah. Melakukan apapun yang itu merupakan dosa. Ini langsung sholat. Hanya sholatnya banyak, sholatnya sering, sholat apa itu? Sholat taubat.
wa atu zakat itu. Ini ada zakat infak. Jadi habis berdosa itu selain sholat cari infak. Ya Allah, bukan buang sia ya jalan. Karena kan kita mah ada istilahnya buang sia karena melakukan dosa banyak akhirnya buang sia. Infak sia ya. Kita niatkan infak ini untuk Allah. Mudah-mudahan dengan infak ini menghapus dosa. Kalau mau, dosanya ini gede. Kalau para sahabat itu segini. Kemarin saya dosa segini doang, saya infaknya sekian. Maka ketika saya dosanya segini, saya memang lebih gede lagi. Ini itu para sahabat. Ya. Maka Fakul sabilahum, maka jadikan itu sebagai jalan mereka. Jalan kita ketika kita melakukan dosa, yaitu sholat. Makanya disebut sholat itu bisa menghapus dosa. Infak itu bisa menghapus dosa. Kalau habis melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kedosaan kepada Allah, datang ke masjid, sholat 2 rakaat, minta ampun dari dosa tersebut. Lalu keluar bawa uang berapapun itu, kasihkan kepada yang memerlukan. Kalau mau jangan. Jadi sebelum pulang sholat, ya alhamdulillah Allah, ini untuk kifarat dosa saya. Kenapa? Masa dosa segitu dibayar 10.000? Jangan lihat dulu ribuan atau 5.000. Kalau kita di tabungan nggak ada, cuma adanya 100.000, infak 50.000, infak 10.000 dan 10% dari nilai kekayaan kita. Lebih besar Pak daripada infak 1 juta, kita punya miliaran, cuma 0,sekian%. Ya, itu ya mudah-mudahan. Nah, terakhir ya dalam ayat ini menunjukkan baca ayatnya dulu nanti hadisnya. Dalam surat At-Taubah ayat yang 11, fa'in ta'abu, ini lagi taubat lagi. Wa aqamu sholat, mendirikan sholat, wa atu zakat, menunjukkan zakat, fa'ikhwanukum fiddin. Orang yang bertaubat, orang yang sholat, orang yang zakat, itu ikhwanukum fiddin. Kita saudara seagama. Jangan dimusuhi. Orang bertaubat itu punya salah, kita juga punya salah. Orang yang sedang sholat itu dia datang bisa jadi punya banyak masalah, punya banyak itu dan dia ingin solusi sama Allah. Ketika di masjid, ikhwanukum fiddin, kita ikhwan, kita saudara. Boleh, ya, ada dulu cepat selesai. Itu saja yang saya sampaikan kesempatan ini. Sudah bisa juga. Saya akan kita bisa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.